kelompok 1 kelas agama 29, kami akan menyampaikan hasil dari laporan proyek kami yang bertemakan kenakalan remaja di kalangan mahasiswa Universitas Andalas. Baiklah, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu kenakalan remaja. Kenakalan remaja adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja di bawah usia 18 tahun yang melanggar norma-norma sosial dan hukum. Untuk macam-macam upaya dampak negatif akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Kepada rekan-rekan saya dipersilahkan. Baik, di sini kami akan menyebutkan tentang macam-macam dari kenakalan remaja itu sendiri. Mungkin akan dimulai dengan rekan saya duluan. Baik, saya akan menyebutkan beberapa macam kenakalan remaja di sekitar kita. Yang pertama yaitu penyalahgunaan narkotika, perilaku seksual sebelum menikah, kebut-kebutan di jalan raya, peredaran pornografi, dan perkelahian antar pelajar. Baik. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya. Saya akan lanjutkan. Yang keenam itu ada perusakan fasilitas umum. Yang ketujuh ada membuat kelompok untuk mengganggu masyarakat. Yang kedelapan ada berpakaian tidak sesuai dengan kode etik. Yang kesembilan bolos sekolah. Dan yang ke-10 serta yang terakhir yaitu pergi tanpa pamit. Sekian penjabaran materi dari kami. Baiklah, kami akan menjelaskan faktor-faktor yang dapat menyebabkan kenakalan pada diri remaja. Faktor pertama yaitu keluarga, karena keluarga merupakan madrasah yang utama bagi para remaja. Pola asuh dan didikan yang salah dari orang tua dapat berdampak pada kenakalan pada diri remaja tersebut. Yang kedua yaitu faktor lingkungan. Remaja yang tinggal di lingkungan kriminal cenderung akan memiliki kenakalan remaja yang lebih tinggi dibanding remaja yang tinggal di lingkungan yang aman, bersih, dan damai. Yang ketiga, pergaulan. Pergaulan yang bebas dan kurangnya kontrol diri dapat menjerumuskan remaja ke dalam kenakalan lingkungan. Yang keempat yaitu sekolah. Gagalnya pendidikan dari guru dan tidak sesuainya kurikulum dengan perkembangan zaman dapat menyebabkan kenakalan remaja pula. Yang kelima yaitu krisis identitas. Remaja yang gagal mencapai masa integrasi kedua cenderung akan mengalami kenakalan pada dirinya dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Dan yang keenam adalah kontrol diri yang lemah. Remaja yang memiliki kontrol diri yang lemah akan tidak bisa membedakan mana perbuatan yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, sehingga remaja itu akan nakal. Yang ketujuh adalah kurangnya pemahaman agama. Di Indonesia, kurangnya pemahaman agama merupakan salah satu faktor kenakalan remaja, karena jika remaja mengenal agama lebih baik, maka ia akan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedelapan adalah kondisi ekonomi. Kondisi ekonomi yang kekurangan bisa membuat remaja melakukan tindakan kriminal seperti pencurian dan perampokan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kesembilan adalah penyalahgunaan teknologi informasi. Alih-alih digunakan untuk belajar, remaja seringkali mengakses sebuah konten dewasa atau kekerasan yang membuatnya ingin meniru perbuatan tersebut, sehingga diperlukan kontrol orang tua untuk mengakses konten yang tidak sesuai dengan usianya. Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai dampak negatif kenakalan remaja. Kenakalan remaja sangat berdampak buruk, yang mana dari sisi individu akan mempengaruhi perkembangan psikologis dan emosional remaja, yang mana akan terjadi penurunan prestasi dalam akademik dan keinginan remaja untuk melakukan hal-hal yang berisiko tinggi. Individu juga akan semakin jauh dari Allah dengan selalu mengabaikan perintahnya dan mengejarkan larangan-larangannya. Kenakalan remaja juga dapat menjerumuskan remaja tersebut pada dampak sosialnya serta mendapatkan sanksi hukum. Jika dibiarkan berlarut-larut terlalu lama, maka takutnya dampak dari kenakalan remaja tersebut bisa menjerumuskan remaja tersebut pada masa depan yang suram. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang upaya pencegahan dan solusi kenakalan remaja. Yang pertama yaitu pencegahan primer, bidang pendidikan dan pemerintah. Pada bidang ini, pihak pendidikan dapat memberikan penyuluhan kepada remaja dan solusi serta pengetahuan remaja tentang bahaya kenakalan remaja. Yang kedua yaitu pemberdayaan remaja. Meningkatkan keterampilan hidup dan kemampuan remaja dalam menghadapi tekanan dan menyelesaikan masalah. Yang ketiga yaitu keluarga. Keluarga sangat penting untuk dalam pencegahan remaja. Seperti memberi kasih sayang, perhatian, dan bimbingan kepada remaja. Yang keempat yaitu pengembangan lingkungan masyarakat yang sehat.
Masyarakat dapat membangun lingkungan yang kondusif dan mendukung perilaku positif remaja dalam mencontohkan bagaimana kehidupan masyarakat yang baik agar dapat dicontoh oleh remaja yang berada pada lingkungan tersebut. Selanjutnya akan disambung oleh Selanjutnya yaitu ada pencegahan sekunder dan pencegahan tersier. Pencegahan sekunder yang pertama yaitu ada identifikasi remaja, yaitu identifikasi dini, yaitu mengenali remaja yang berisiko tinggi terhadap penyalahgunaan narkoba dan kenakalan remaja. Yang kedua yaitu intervensi dini, memberikan bantuan dan layanan kepada remaja yang berisiko tinggi atau yang sudah terlibat dalam kenakalan remaja itu sendiri. Kemudian pencegahan tersier yang pertama yaitu rehabilitasi, membantu remaja yang sudah terjerumus ke dalam kenakalan remaja tersebut. Kemudian yang kedua yaitu menyebarkan informasi yang positif dan edukatif tentang bahaya kenakalan remaja. Dari semua materi yang disampaikan oleh rekan saya, kesimpulannya adalah semua mahasiswa dalam pendidikan agama perlu menekankan pendekatan holistik yang melibatkan pembinaan mental, pendidikan agama, serta kerjasama dari berbagai pihak terkait untuk mengatasi permasalahan kenakalan remaja. Dalam Islam, pendidikan dan pembinaan moral merupakan salah satu pilar utama yang ditekankan dalam Al-Quran dan Hadis. Islam mengajarkan nilai-nilai kebaikan seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Melalui surah Al-Maidah ayat 90, Allah memerintahkan kita untuk menjauhi perbuatan setan seperti mabuk-mabukan, berjudi, dan lain-lain. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu dalam kehidupan pribadi dan kehidupan sosial dengan peraturan yang tegas dan hukuman yang berat agar kamu beruntung dan sejahtera lahir dan batin dalam kehidupan dunia dan hindari azab Allah di akhirat. Baiklah, sekian hasil dari laporan proyek kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.